Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 B1 PGSD non-reguler akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran dengan topik yang kami pilih yaitu Sejarah Perumusan Pancasila. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila, kami berharap video pembelajaran ini dapat menambah wawasan kalian semua. Adapun anggota kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Cahya Gumilang, yang kedua ada Syifa Salsabila, yang ketiga ada Vina Lismayanti, yang keempat ada Ai Elis Rianti, dan yang terakhir ada Eli Rosa Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rosa Latifah dari kelompok 3 Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit tentang Pancasila. Yang pertama, definisi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Secara harfiah, Pancasila berarti 5 dasar. Nilai-nilai Pancasila sebenarnya digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dimulai ketika ia dirumuskan pada sidang resmi pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di kemudian hari, tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila, diperingati hingga saat ini. Pada sidang pertama BPUPKI membahas perumusan dasar negara Republik Indonesia. Nah, ketika tokoh yang menyampaikan gagasannya adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dalam sidang pertamanya, Dr. Rajiman membuka pembicaraan dengan meminta anggotanya agar memaparkan pendapat mereka tentang apa yang akan dijadikan sebagai dasar negara untuk Indonesia merdeka. Nah, para pemimpin bangsa waktu itu menolak baik itu individualisme, liberalisme, dan juga maupun komunisme sebagai dasar negara Indonesia. Nah, ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Yang pertama ada Muhammad Yamin, terus ada juga Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, mereka ini juga mendapatkan perhatian istimewa dalam sidang BPUPKI tersebut. Nah, ketiganya mengusulkan hal yang pada intinya sama, yaitu agar Indonesia merdeka yang dibangun atas 5 sila yang isinya itu hampir sama, tetapi dengan rumusan yang berbeda-beda. Sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang ini membicarakan mengenai asas dan dasar negara Indonesia untuk merdeka. Usulan mengenai asas dan dasar negara Indonesia untuk merdeka ini dikemukakan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin dengan pidatonya yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia ini menyatakan bahwa Indonesia bisa merdeka berdasarkan 5 asas. Yang pertama itu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga kesejahteraan sosial. Nah, selain Muhammad Yamin, ada juga Mr. Supomo yang mengemukakan bahwa gagasan mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka ini bisa dibangun atas nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. Nah, yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan juga keadilan rakyat. Nah, sedangkan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga mengemukakan bahwa asas dan dasar negara Indonesia ini dibangun
atas kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga kesejahteraan yang berkebudayaan. Nah, Insinyur Soekarno menyarankan 5 asas untuk berdirinya bangunan negara itu hendaknya diberi nama Pancasila. Nah, Pancasila ini artinya adalah 5 dasar, dan gagasan ini juga dikemukakan atas salah satu saran dari temannya Soekarno yang merupakan juga ahli bahasa. Proses perjuangan rumusan Pancasila tidak terlepas dari dasar BPUPKI. BPUPKI diberikan tugas untuk menyelidiki dan mempelajari hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembentukan Indonesia Merdeka. Agenda sidang pertama BPUPKI adalah membahas usaha-usaha untuk merumuskan dasar Indonesia Merdeka. Gagasan muncul dari 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Master Soekarno, dan Insinyur Soekarno. Selain itu juga dibentuk panitia 9, di antaranya Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Agus Salim, Adi Mons Darjo, Abi Kusono, A.A. Kalamis, Abdul Qadir Mazid, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 yang bertugas membahas dan merumuskan bersama dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Nilai-nilai kebersamaan dalam perumusan Pancasila yang patut kita teladani adalah adanya semangat kekeluargaan dalam perumusan Pancasila, menghargai pendapat orang lain, menerima keputusan bersama, dan melaksanakan keputusan bersama. Kita sebagai warga Indonesia harus meneladani nilai-nilai juang dasar negara. Nilai-nilai juang tersebut adalah cinta kepada tanah air, semangat persatuan dan kesatuan, mendahulukan kepentingan orang lain, dan menghargai kepada orang lain. Pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuklah sebuah panitia kecil atau yang lebih kita sering dengar yaitu Panitia 9. Nah, dari Panitia 9 ini menghasilkan sebuah Piagam Jakarta yang merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Piagam Jakarta ini juga pada alinea keempat terdapat rumusan dasar negara atau Pancasila yang ayat pertamanya ini berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang BPUPKI yang kedua, Insinyur Soekarno menyampaikan hasil keputusan dari panitia kecil atau panitia 9 mengenai Piagam Jakarta yang di dalamnya ini terdapat rumusan dasar negara. Jadi dalam sidang BPUPKI yang kedua ini juga disepakati dalam suara bulat bahwa isi preambul Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta dan rumusan dasar negara yang disepakati juga ada dalam Piagam Jakarta. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah sebuah badan baru bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai pengganti dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Nah, PPKI bertugas untuk mempercepat segala usaha yang berhubungan dengan persiapan terakhir guna membentuk pemerintahan Republik Indonesia. Saat penentuan kemerdekaan ini, yang pertama, karena Jepang menyerah kalah dari sekutu, dan hal ini pun diketahui oleh kaum pergerakan atau kaum muda. Nah, dari kaum muda ini langsung segera menemui golongan tua agar bisa mempercepat proklamasi kemerdekaan. Nah, supaya bisa merdeka dengan tangan mereka sendiri. Namun karena tidak langsung disetujui, akhirnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan ke Rengas Dengklok.
Lalu akhirnya pada malam harinya disepakatilah bahwa esok hari akan dibacakan teks proklamasi. Nah, langsung teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik, dan akhirnya esok harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur dibacakanlah teks proklamasi yang menyatakan bahwa Indonesia itu merdeka. Nah, rancangan yang telah dibuat pada BPUPKI, sidang BPUPKI, nah, dan panitia 9 juga tinggal menunggu waktu untuk disahkannya. Nah, lalu terdapat usulan dari rakyat bahwa jika sila pertama pada Pancasila tidak diganti, maka akan memisahkan diri dari NKRI. Alasannya karena ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam, karena menurutnya Indonesia ini beragam dan tidak condong ke salah satu golongan. Akhirnya dalam sidang pertama PKI dibahaslah dengan para golongan agama demi persatuan Indonesia. Nah, akhirnya sila pertama ini dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, hasil keputusan pada sidang PPKI juga menghasilkan pertama ini mengesahkan Undang-Undang Dasar, yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, dan yang ketiga presiden untuk sementara ini dibantu oleh KNIP sampai dibentuk lembaga negara. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila pada Orde Lama. Periode 1945 sampai 1950, dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, upaya pemberontakan. Yang pertama, Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia dengan ideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau DII, yaitu mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Yang ketiga, periode 1950 sampai 1959, yaitu Pancasila diterapkan seperti ideologi liberal. Yang keempat, upaya pemberontakan. Yang ke-1, Republik Maluku Selatan RMS. Yang kedua, pemerintah Maluku Selatan RMS. Yang ketiga, Penjuangan Rakyat Semesta atau Pemesta yang ingin lepas dari NKRI. Yang keempat, periode 1959 sampai 1966. Periode ini juga dikenal dengan demokrasi. Terpimpinnya demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Yang terakhir yaitu peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Selanjutnya, Pancasila pada Orde Baru. Yang pertama yaitu atas dasar asumsi bahwa Pancasila telah diselewengkan pada masa Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto memiliki gagasan untuk membuat suatu program yang digunakan untuk memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, ide ini terrealisasikan melalui rumusan P4 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diprakarsai Presiden Soeharto. Yang ketiga, dalam pidatonya pada Juli 1983, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pemerintahan tanpa syarat atas Pancasila penting untuk stabilitas dan kesatuan nasional. Yang keempat, penolakan Pancasila sebagai asas tunggal oleh partai politik dan ormas akan berakibat dibekukannya organisasi tersebut oleh pemerintah. Yang terakhir, pada era Orde Baru, Pancasila harus diterima masyarakat melalui indokrinasi dan pemaksaan dalam sistem pendidikan nasional yang membuat Pancasila melekat erat dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pancasila Orde Baru. Penyimpangan Pancasila pada Orde Baru. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara malah diredusir, disalahartikan dan disalahgunakan sebagai simbol kekuasaan. Yang kedua, Pancasila dijadikan alat untuk menguasai rakyat sehingga pemerintah Orde Baru dapat melegitimasi kelangsungan masa jabatannya.
Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber nilai dibuat seakan kabur dan banyaknya praktik penyimpangan dan segala bentuk kebijakan yang berlindung di balik fungsi pokok Pancasila. Sehingga siapapun yang menentang kebijakan tersebut dianggap telah menentang Pancasila. Yang keempat, Soeharto memimpin negara dalam bentuk keotoritarian, padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan rakyat dari, untuk, dan oleh rakyat. Yang terakhir, Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan untuk pemerintah karena kritikan mengganggu ketidakstabilan negara sehingga sering dilakukan kekuatan militer bagi siapapun yang mengkritik pemerintah. Selanjutnya yaitu Pancasila era reformasi. Yaitu era reformasi dimulai dengan pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie. Adapun langkah-langkah yang dilakukan B.J. Habibie, yang pertama, membentuk Kabinet Reformasi pada tanggal 22 Mei 1998. Yang kedua, memperbaiki sistem ekonomi dengan menaikkan nilai tukar rupiah dan rekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Yang keempat, mereformasi politik dan hukum. Yang kelima, menyelesaikan masalah dui fungsi ABRI. Yang terakhir, mengadakan sidang istimewa MPR untuk membuat ketetapan-ketetapan baru. Yang kedua yaitu penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Pancasila yang menjadi dasar negara kita ternyata sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan yang ada di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur. Berdiri pada abad ke-12 sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia. Wilayah kekuasaannya meliputi Jawa, Sumatera, Manado Raya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Nah, ada dua buku yang terkenal di zaman Kerajaan Majapahit. Kedua buku itu adalah Negara Kertagama dan buku Sutasoma. Buku Negara Kertagama dibuat oleh Empu Prapanca, sedangkan buku Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular. Nah, bermula dari kedua buku tersebutlah awal sejarah Pancasila. Empu Prapanca dan Empu Tantular hidup di masa Kerajaan Majapahit. Menariknya lagi, Pancasila saat ini menjadi dasar negara Indonesia ternyata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu berasal dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Jadi Pancasila ini memiliki arti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. 5 dasar tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada buku Sutasoma ternyata juga memiliki 5 nilai. Yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, kemudian tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk dan minuman keras. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada zaman Kerajaan Majapahit diantaranya adalah pada sila pertama, terbukti agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Kemudian pada sila yang kedua, terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Di samping itu juga menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Kemudian pada sila ketiga, terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331 Masehi.
Dan pada sila keempat, terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat. Kemudian pada sila kelima, terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.